Nah, hari ini kita akan masuk ke series yang baru. Oke, kita akan masuk ke series yang judulnya My Job, My Ministry. Dan series ini akan berlangsung selama 3 minggu. Jadi minggu ini, minggu depan, dan minggu kedua bulan Agustus. Jadi kita akan start dengan part yang pertama. Lalu Ci Angel akan share di part yang kedua. Dan yang terakhir nanti akan ada narasumber atau pembicara dari luar, maksudnya bukan dari gereja kita, tapi actually dia adalah seorang orang yang bekerja di marketplace di Singapura, orang Singapura juga, dan dia akan share tentang bagaimana My Job, My Ministry ini berlaku dalam kehidupannya dia. Nah, saya berdoa setiap kita yang di sini sudah bekerja, kita bisa langsung apply apa yang kita pelajari, tapi kalau kita di sini ada yang masih kuliah, that's okay, atau ada yang masih sekolah juga nggak masalah. Karena prinsip ini akan tetap berlaku, amin. Karena suatu hari kita semua akan bekerja, baik bekerja di perusahaan atau mungkin suatu hari Tuhan percayakan untuk kita bisa start our own company. Yang mau boleh katakan amin. So kita mau belajar sama-sama dan semua yang kita pelajari ini selalu basisnya adalah firman Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan kalimat ini atau kata ini ya, dikotomi. Dikotomi itu maksudnya apa sih? A division or contrast between two things that are represented as being opposed or entirely different. Jadi kata dikotomi itu artinya gini, seringkali kita tuh membedakan secara ekstrim dua hal. Dalam konteks yang kok mau bahas hari ini adalah kehidupan pekerjaan kita dan kehidupan gereja kita. Ya, dikotomi, kehidupan sekuler kita dan kehidupan rohani kita. Artinya seringkali kita beda antara saat kita bekerja dan saat kita ada di gereja. Beda antara kita hidup di marketplace, di kampus kita, dan pada saat kita menjalani kehidupan kerohanian kita. Nah, alhasil kalau kita menjalani secara dikotomi, kita akan melihat orang-orang Kristen yang kesannya munafik, ya, yang di gereja begitu spiritual, tapi pada saat dia ada di marketplace atau ada di kampusnya, dia berubah seakan-akan nggak ada jejak spiritualnya sama sekali. Dia benar-benar jadi orang yang sekuler, ya. Dan biasanya orang seperti itu akan bilang gini, ya, namanya juga hidup, ya kita harus pintar-pintar, kita harus ngelihat kalau di gereja aku jadi gerejawi, kalau di dunia aku jadi duniawi gitu ya. Gak bedanya dengan bunglon. Bunglon itu kan berubah tergantung situasi sekelilingnya. Nah, itu yang namanya dikotomi. Dan itu terjadi gitu ya. Seringkali kita benar-benar memisahkan dua hal ini. Kehidupan rohani dan kehidupan pekerjaan kita atau kehidupan non rohani kita. Nah, sebenarnya God never intended to be like that ya. Tuhan gak pernah mendesain kehidupan untuk dijadikan semacam itu. Tuhan gak pernah berniat dari awal ya mendikotomikan kehidupan rohani kita. Dia mau kita in a spiritual life sama pada saat kita ada di gereja dan juga pada saat kita ada di tempat kita bekerja. Yang mengerti katakan amin. Justru bisa kita bilang seperti ini. Gereja harusnya jadi training ground. Lalu pekerjaan kita harusnya jadi platformnya, amin. Church is our training ground, tempat kita belajar, dan kita belajar lewat kita melayani, dan pada saat kita melayani kita tidak dibayar untuk itu, tapi kamu bisa excellent mengasihi orang dengan tulus tanpa dibayar. Nah, pada saat kamu ada di luar sana, di mana kamu dibayar di tempat kerja kamu, harusnya you can do even more, amin. Kamu bisa impacting lives even more, karena kamu sudah terlatih. Di mana? Di gereja. Church is our training ground, world is our platform. Nah, itu yang Koko sering ulang-ulang. Supaya kita nggak cuma jadi orang yang jago di dalam gereja aja. Pas di luar, orang tuh memandang sebelah mata. Bahkan Koko pernah dengar ya, ada perusahaan yang nggak mau terima orang Kristen di dalamnya karena kebanyakan izin. Ada doa Rabu, ada komsel, ada pertemuan ini, pertemuan itu. Sebenarnya dia nggak masalah sih soal izinnya, karena memang udah di luar jam kerja. Tapi masalahnya kerjaannya nggak beres, ngerti ya?
Kalau izin memang di luar jam kerja, malam pertemuannya, it's okay. Tapi kalau kerjaannya nggak beres, itu kan jadi persoalan. Ya mengerti, katakan amin. Jadi orang itu bingung gitu, ini gimana sih gitu ya. Makanya sampai akhirnya dia trauma untuk hire orang Kristen. Tapi Koko juga pernah melihat hal yang berbeda. Waktu sebelum Koko jadi full time, Koko ingat, Koko waktu itu juga mau kerja di perusahaan Singapura, Koko di interview 2 kali. Nah interview yang kedua itu, Koko ketemu sama usernya. Yang usernya tanya begini, kamu di luar pekerjaan, kamu kegiatannya apa? Terus Koko bilang, waktu itu Koko belum full time, Koko pelayanan, Koko di gereja, melayani musik, melayani di youth, Koko bilang gitu. Terus dia langsung gini, seneng. Dia langsung, thanks God gitu, bilang gitu. Karena dia cerita, dulu saya pernah hire orang Batam, ya, tapi dia run away, bawa kabur aset-aset perusahaan kayak laptopnya dan segala macam, nggak bisa dihubungi. Ternyata dia di Batam punya masalah hutang, jadi dia cari kerja, dapat kerja, lalu dapat gaji sebulan 2 bulan, terus habis itu karena dikejar-kejar hutang orang ini kabur, terus nggak bisa dihubungi lagi. Makanya dia bilang gini, oh baguslah. Karena anak saya, ini si recruiternya bilang, anak saya juga pelayanan di gereja. Ya bagus kalau kamu di gereja. Jadi lihat ya, ada orang-orang yang trauma sama orang Kristen, justru ada orang-orang yang juga nyari orang Kristen. Amin. Nah saya berdoa ya, setiap kita yang ada di sini, kita justru diinginkan oleh recruiter. Amin. Kita justru memberi kesan yang baik. Kita nggak mengalami dikotomi ini. Karena Tuhan memang nggak pernah mendesain kita untuk hidup bermuka ganda, tahu ya. Di gereja beda, di kerjaan berbeda. Sebagai contoh, kita lihat Adam. Adam ini manusia spiritual. Ya, Tuhan ciptakan dia. Dia the first creation nih, yang dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Dia sangat rohani, dia sangat spiritual, dia bisa ngomong sama Tuhan di tempat yang sama. Nafas Tuhan dihembuskan langsung ke tubuhnya dan dia hidup. Kurang spiritual apa coba, ya kan? Rohani banget. Tapi karena dia rohani bukan berarti dia nggak kerja. Perhatikan, Tuhan Allah mengambil manusia itu, which is Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk ngapain? Untuk leha-leha, ciak kopi, goyang-goyang kaki? Enggak ya. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Udah rohani banget ini, udah super spiritual, intimasinya level dewa nih. Tetap dia disuruh kerja. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. God put Adam to work so that Adam's spiritual life could influence his work life. Amin. Jadi kalau orang udah saking rohaninya, justru ditaruh di tempat kerja, harapan Tuhan adalah kehidupan rohani kamu tuh mempengaruhi kehidupan pekerjaan kamu. Amin. Kehidupan rohani kamu mempengaruhi kehidupan pekerjaan kamu. Bukan dibedain. Oh, kalau di gereja, tapi kalau di luaran, melempem. Gitu ya enggak. Tuhan mau justru your spiritual life can impact your work life, your job. So your job could be your ministry too. Katakan aham. Oke. Lalu yang berikutnya, kita lihat Musa. Musa ini dulunya memang dididik di Mesir. Jadi dia memang dapat pendidikan yang baik. Dibandingkan teman-teman sebangsanya yang jadi budak di Mesir, Musa ini benar-benar punya privilege. Tapi akhirnya dia lari dari Mesir karena dia waktu itu sedang mencoba membela orang Israel. Lalu dia bunuh orang Mesir, lalu dia takut ketahuan, lalu dia pergi meninggalkan Mesir. Nah, waktu dia mengembara, dia datang ke satu tempat dan di situ dia kerja. Ya, dia kerja ngapain? Kerjanya adalah menggembalakan kambing domba. Bukan punya dia, tapi punya mertuanya. Mertuanya namanya Yitro. Dan kalian tahu di sini bahkan ditulis, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Karena ditulis biasa, karena apa? Dia kerjain ini selama 40 tahun. Kurang biasa apa lagi? Udah luar biasa itu. 40 tahun ngerjain hal yang sama. Menggembalakan kambing domba punya orang lain. Dan satu kali, tanpa dia tahu, tanpa dia sadari, pekerjaan yang dia lakukan itu menggiring dia, membawa dia sampai ke gunung Allah. Coba perhatikan, Imam di Midian, Yitro ya, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah
yakni Gunung Horeb. Koko nggak masukin ayatnya di sini, tapi apa yang terjadi setelahnya adalah ada semak belukar yang ada api menyala, tapi semak belukarnya nggak terbakar. Lalu akhirnya dia kaget, penasaran, dan dia datangin api itu, lalu tiba-tiba terdengarlah suara, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat yang kamu injak itu kudus. Di situ akhirnya dia dipanggil oleh Allah untuk pulang kembali ke Mesir, membebaskan bangsa Israel. Jadi Musa kerja 40 tahun, bahkan dia nggak punya usaha sendiri ya, dia masih kerja sama mertuanya. Tapi waktu dia bekerja, God put Moses to work so he could be prepared and delivered for God's call. Musa bekerja 40 tahun, tanpa dia sadari Tuhan mempersiapkan dia dan mengantarkannya, delivered ya, mengantarkannya. Kan gara-gara dia gembalain kambing domba, dia nyampe di gunung Allah. Nah ini sebuah pelajaran buat kita. Karena Musa sebelum dia menggembalakan bangsa, dia menggembalakan kambing domba. Sebelum dia dilihat dan diikuti oleh banyak orang, dia dilihat dan diikuti oleh banyak domba. Ngerti ya? Dulu dia nggak punya orang, dia cuma sendirian gembalain kambing domba. Tapi dia lakukan itu, dia bekerja selama 40 tahun. Dan tanpa dia sadari pekerjaan dia hari itu mengantarkan dia kepada destiny yang Allah sudah siapkan dalam hidupnya. Jadi jangan kalau ada kita yang lagi bekerja hari-hari ini sampai udah saking mahirnya kita bekerja di tempat kita sekarang, kita udah kuasain semuanya. Jangan-jangan waktu kamu biasa mengerjakan hal itu, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kamu dan mau nganterin kamu ke season berikutnya, ke musim berikutnya, di mana di situ ada panggilan Allah. Amin. Amin. Di mana di situ ada panggilan Allah. Aku tulis di sini, you never know where what you do today will take you. You never know where what you do today will take you. Kamu gak pernah tahu kemana apa yang kamu lakukan hari ini akan mengantarkan kamu. Jadi jangan underestimate, ya gue kerjanya cuman ini. Coba aja lihat Musa. Kalau dilihat baik-baik, di Mesir, dia kan dididik dalam budaya Mesir, pendidikan Mesir. Di Mesir, menggembalakan kambing domba itu sebuah kekejian. Alias hal yang itu bukan dilakukan oleh orang Mesir. Biasanya kalau di Mesir ada ternak, itu digembalakan sama budak-budaknya. Budak-budak orang Mesir, bukan orang Mesirnya. Karena buat orang Mesir itu kerjaan yang levelnya lowly banget, rendahan banget. Kalian tahu, tapi Musa selama 40 tahun, dia kerjain itu. Padahal dia datang dari background Mesir yang nggak pernah nyentuh hal itu. Kalian tahu betapa humiliating rasanya? Sama kayak gini, kalian kuliah sampai S2, pas kerjaannya fotokopi. Ngerti gak ya? Kayak gitu tuh. Giling, kan nggak boleh ngomong gila. Barusan ngomong. Ya kan? Dia kan nggak pernah tuh ngerjain itu. Dia di kuliah tinggi-tinggi, pas kerja disuruh ngejilid. But ya udah. Emang Tuhan nggak tahu apa kalau kerjaan ngejilid itu sebenarnya preparation buat kita. Amin. Kamu ngejilitin dokumen orang supaya suatu hari kamu belajar menghargai orang yang ngejilitin dokumen kamu. Amin. Supaya suatu hari kalau kamu jadi bos, kamu tahu kamu nggak asal-asalan memimpin. Kamu nggak jadi bos, you become a leader, you become godly leader. Nah makanya, kok jadi ingat satu kalimat yang bilang begini. Kalau kamu terlalu besar untuk sebuah pekerjaan yang kecil, ya maka kamu terlalu kecil untuk sebuah tanggung jawab besar. Ya kalau kamu ngerasa ini kerjaan kecil banget, gue mah nggak ngerjain kayak ginian, careless, berarti kamu tuh terlalu kecil untuk tanggung jawab besar. Musa justru lakukan itu 40 tahun without knowing that God preparing him, dan gara-gara ngerjain itulah dia sampai di gunung Allah, dan disitulah dia dapat panggilan Tuhan. So coba pikirkan apa yang hari-hari ini Tuhan taruh dalam hidupmu untuk kamu kerjakan. Berikutnya Daniel. Daniel ini adalah orang Israel. Pada saat itu bangsa Israel masuk dalam exile. Exile itu pembuangan. Karena mereka berkali-kali menolak untuk taat sama Tuhan, akhirnya konsekuensi datang. Ingat ya, kita menolak kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan terus-menerus,
Berarti kita tinggal menunggu konsekuensinya datang. Nah, konsekuensi buat bangsa Israel adalah masuk dalam pembuangan. Pembuangan beda sama penjajahan. Penjajahan bangsanya datang menjajah negara di mana kita tinggal. Kalau pembuangan, bangsanya datang terus mengangkut kita ke negaranya. Jadi kita dijadiin orang yang bekerja di negara orang lain gitu. Nah, Daniel dibawa ke Babel, lalu di situ Daniel dididik selama 3 tahun. Dia dipekerjakan. Lihat ya, sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tapi sebelum dia bekerja, dia dididik 3 tahun. Kenapa? Supaya kamu nggak kerja dengan culture-nya orang Israel. Ini Babel, woi. Jadi kamu harus belajar culture-nya Babel, bahasanya, bahkan nama mereka diganti. Supaya mereka nggak kebawa doktrin-doktrin Israel di Babel. Jangan sampai nanti pas kamu kerja malah kamu mempengaruhi culture-nya kita. Jadi kamu harus dididik dulu 3 tahun. Dan akhirnya Daniel harus bekerja pada raja. Dan kalian kebayang gak sih kalau kita tuh kerja sama penjajah kan gak enak ya? Mau sebagus apapun kamu kerja, kamu gak akan punya karir pet sebenarnya. Ya gak mungkin, ya kan, si kerajaan yang menjajah kamu menaruh kamu di posisi paling atas. Kayaknya kan gak mungkin. Itu akan merugikan bangsa itu sendiri. Make sense, amin? Nah, tapi apa yang terjadi? Justru Daniel dicatat di sini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Lihat ya, Daniel bahkan di masa itu nggak bisa ke sinagoga. Sinagoga itu tempat ibadah orang Yahudi. Di sana nggak ada, di Babel soalnya. Jadi dia nggak bisa ke gereja. Of course dia nggak bisa ke gereja, dia nggak bisa cari tempat ibadah orang Israel. Tapi bukan berarti dia kehilangan spiritualitasnya. Ada roh yang luar biasa di dalam dirinya, dan itu membuat dia justru excellent, even dari orang-orang Babel itu sendiri. Lalu di sini ditulis begini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan, mencari kesalahan Daniel, dan mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi saking rohaninya dia, kerjanya juga nggak banyak salah, amin. Semakin rohani seseorang, kerjanya juga semakin beres. Ya mengerti katakan amin? Justru kalau banyak nggak beres, jangan-jangan sebenarnya kita nggak rohani. Ini hard truth ya. Jangan-jangan selama ini kalau kita kerjanya banyak nggak beres, coba lihat kehidupan rohani kita. Jangan-jangan nggak ada excellent spirit di dalam diri kita. Kenapa? Karena kerohanian kita mati. Nggak heran kerjaan kita juga mati. Excellent spirit di sini itu bukan orang IQ tinggi, walaupun memang tercatat Daniel punya kepintaran 10 kali dari pejabat-pejabat yang ada di situ. Excellent spirit ini hari ini dikenal dengan nama Roh Kudus. He is the excellent one. Amin. Dan Roh Kudus dulu sama sekarang beda. Dulu cuma diberikan ke orang-orang tertentu for a specific reason in a specific time. Hari ini for those who believe in Jesus Christ, God giving you His Spirit. Tuhan kasih kamu Roh Kudusnya waktu kamu percaya kepada Yesus. Jadi kita semua punya. Baik lagi, kalau kerjaan kita nggak beres, jangan-jangan something happen with our spiritual life. Kerjaan yang beres nggak selalu jadi jaminan rohnya menyala-nyala. Tapi kalau rohnya udah kendor, kemungkinan besar itu akan menghancurkan juga pekerjaannya. Dan apa yang terjadi di sini, Tuhan taruh Daniel untuk bekerja di marketplace atau workplace yang tidak menyenangkan. Pertama, itu bukan bangsanya sendiri, itu bangsa orang lain. Di situ dia bekerja juga sebagai budak, culture-nya berbeda, mungkin little bit toxic atau much of it toxic juga. Tapi Tuhan taruh bukan supaya culture Babel mempengaruhi dia, tapi sebaliknya supaya culture kerajaan Allah mempengaruhi Babel. Sampai akhirnya dia diangkat jadi salah satu pemimpin yang sekalipun rajanya ganti, dengar ya, sekalipun rajanya ganti, perdana menterinya nggak pernah ganti. Kalian bisa baca di Alkitab, nanti ada 3 raja Babel berganti, tapi pejabatnya tetap Daniel. Rajanya ganti, pejabatnya nggak ganti. Danielnya nggak bisa jadi orang nomor 1, karena lagi-lagi dia bukan orang Babel, tapi influence-nya nomor 1. Karena dia nggak diganti, tak tergantikan. Orang ini nggak tergantikan. Lihat ya, Tuhan taruh kamu di tempat kerja yang tidak menyenangkan, bukan supaya culture toksik itu masuk ke kamu.
Tapi sebaliknya supaya kamu membawa culture kerajaan Allah di tempat itu. Kamu nggak perlu bawa Alkitab dan khotbah kemana-mana, enggak. Cukup berbeda aja dari hasil kerja dan cara kamu bekerja. Amin. Makanya jangan mengaminkan diri sebagai budak korporat. Siapa yang masih suka celetuk-celetuk? Ya biasalah, budak korporat. Kalau kita terus mikir kita budak, ya udah, kamu akan jadi budak terus. Kamu anak kerajaan Allah, amin. Kamu diangkat dari budak dosa jadi anak Allah. Jangan menganggap diri kamu budak. Walaupun kamu sedang bekerja sama orang, enggak, aku enggak lagi kerja sama orang, aku lagi dipersiapkan Tuhan di kerjaan ini untuk mengerjakan kerajaan Allah. Aku enggak lagi bangun perusahaan orang, aku enggak lagi bangun korporasi orang. Aku budak korporat, bangun korporasi orang, enggak. Aku anak Allah yang bangun kerajaan Allah di tempat di mana aku bekerja. Amin. Nah, kalau cara kamu melihat diri kamu beda, cara kamu bekerja akan mulai berbeda. Lalu apalagi contoh berikutnya? Paulus. Ya. Kalau lihat dari tadi ya Adam tuh bukan pendeta, belum ada juga pendeta-pendetaan zaman itu, ya kan? Musa juga enggak. Terus tadi Daniel juga bukan. Sampai matinya Daniel itu kerja di pemerintahan. Enggak punya gelar pastor. Pastor Daniel, enggak ada ya. Pastor Moses, enggak ada. Pastor Adam juga enggak ada. Nah, kalau yang ini beda nih. Paulus memang seorang apostel, rasul. Tapi kalau pengen kalian lihat, coba baca kali ini ayatnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan nah, di sini Paulus tuh ketemu sama namanya Priscilla dan Aquila. Aquila ini suami, Priscilla ini istri. Priscilla dan Aquila ini adalah tent maker atau di bahasa Indonesianya tukang kemah. Dia businessman buat atau jual kemah ya, tent maker atau tenda gitu. Dan Paulus ternyata ikut melakukan pekerjaan yang sama. Jadi dia Senin sampai atau Minggu sampai Jumatnya, karena dia orang Yahudi ya, jadi dia ibadahnya Sabat, Sabtu. Minggu sampai Jumatnya dia kerja as a tent maker. Tapi kalian lihat, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Hari Sabatnya dia khotbah. Hari Sabatnya dia melayani. Hari biasa dia kerja. Dan dia lakukan itu nggak sendirian, bersama dengan teman-teman kerja. Dan Priscilla Aquila tadi juga rekan sekerja bersama-sama, rekan pelayanan bareng juga. Bukankah itu yang sedang kita lakukan? Teman-teman Shine yang di sini melayani. Kalian juga bekerja, kita ada di marketplace. Di hari Minggu kita melayani. Bahkan beberapa dari antara leader yang ada di sini juga di hari Minggu mereka berkhotbah ke teman-teman di JC. Bukankah itu hal yang sama yang terjadi di zaman itu? Paulus kerja, Sabatnya melayani. Kita sama, kita juga Senin sampai Sabtunya kerja ya. Minggunya kita melayani. God put Paul to work so he could simultaneously serving and working. And there is nothing wrong with that. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Paulus pun melakukan hal itu. Jadi lihat ya, ada begitu banyak skema pekerjaan dari Adam. Yang contoh-contoh tadi dikasih ya. Lalu kemudian Musa. Lalu Daniel, tempat kerja yang toksik. Lalu kemudian Paulus yang melayani juga sambil bekerja. Supaya apa sih? Waktu kamu melayani sambil bekerja, sebenarnya mimbarmu nggak cuma di hari Minggu aja. Pekerjaan kamu jadi mimbar kamu di hari Senin sampai Sabtunya. Kamu bisa tetap membawa jembatan. Ada banyak orang kantor kita, orang teman-teman kerja kita, teman-teman kampus kita yang nggak pernah ke gereja di hari Minggu, tapi gereja datangin mereka setiap hari Senin sampai Sabtu. Yang mengerti katakan amin. So that's why we can do it also, working simultaneously, serving also. Nah, contoh yang terakhir. Kalau yang ini Koko mau breakdown lebih banyak. David atau Daud. Nah, kita lihat dulu ya. Koko akan kasih konteksnya 1-16. Ini ceritanya agak menyeramkan. Coba baca baik-baik. Ini cerita Saul diganggu roh jahat.
Tapi kalau dibaca kalimat demi kalimatnya seakan-akan roh jahatnya datang dari Tuhan. Now the spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Jadi roh Allah pergi dari Saul, dan roh jahat dari Allah datang untuk tormented him, menyiksa dia. Ih, kok gitu banget Tuhan ya bisa ngirim roh jahat. Jangan-jangan roh jahat yang gangguin gue selama ini datang dari Tuhan. Ya. Tapi kok akan jelasin apa maksudnya. Nah, perhatikan sebelum evil spirit datang, ada roh yang meninggalkan dia. Amin. Apa yang meninggalkan? Roh Allah. The spirit of the Lord had departed from Saul. Selama roh dari Allah tidak meninggalkan Saul, roh jahat itu nggak bisa datang. Kau ulang. Pas roh Allah tuh pergi dari hidup Saul, roh jahat bisa datang. Kalau roh Allah nggak pergi dari Saul, roh jahat nggak bisa datang. Nah, pada saat kau baca ya, dituliskan seperti ini. Saul memang punya roh Allah pada saat itu, tapi dia menjadi sombong dan dia memberontak melawan Allah. He resisted the Holy Spirit. Dia menolak terus keinginan Roh Kudus. He told the Holy Spirit, no, go away. Jadi dia sering ngomong gitu sama Roh Kudus. Kalau kalian baca cerita di sebelum-sebelumnya 1 Samuel 12, 13, 14, kalian tahu berkali-kali Saul itu menolak arahan dari Tuhan. Disuruh tunggu, dia malah bakar persembahan. Disuruh habisin satu bangsa, dia malah ambilin ternak-ternak yang gemuk dan rajanya nggak dibunuh. Dia berkali-kali say no sama Roh Kudus. Dengar baik ya, hari ini kalau ada di antara kita yang berkali-kali say no sama Roh Kudus, you know exactly Holy Spirit speak to your heart. Tapi kamu terus bilang no, nyahlah iblis. Kamu malah bilang dia iblis. Kamu waktu ditegur malah, enggak lah. Be careful. Ya. Karena apa yang terjadi waktu roh Allah meninggalkan kita, maka covering atau protection Allah itu juga diangkat dari kita. And when it happens, kalian tahu ada ribuan roh jahat yang mau ganggu hidupmu. Ada ribuan roh jahat yang mau masuk. Kok tahu ribuan? Kok kalian baca aja di Alkitab. Waktu ada yang namanya legion. Legion itu tuh satu kompi pasukan Romawi. Itu istilah. Satu kompi pasukan Romawi yang isinya tuh ribuan prajurit. Jadi setan tuh bener-bener homeless. Dia cari rumah. Dan itu adalah jiwa. Rumahnya itu adalah jiwa kita. Jadi kalau ada nih orang-orang yang gak punya Roh Kudus, mereka pasti mau masuk ke situ. Dan itu yang terjadi sama Saul. Jadi bukan Tuhan mengirim roh jahat itu sebenarnya. Di komentar ditulis begini. Secara sadar Saul terus menolak Roh Kudus sampai Roh Kudus itu undur daripada Saul. Dan disitulah seolah-olah Tuhan mengambil rohnya karena Saul terus menolak tuntunan rohnya. Dan disitulah sepertinya Tuhan mengizinkan roh jahat itu menguasai kehidupan Saul. Paham ya? Jadi diawali dengan dia menolak Roh Kudus consistently, roh itu diambil, roh setan, roh jahat itu langsung berlomba-lomba masuk. Dan apa yang terjadi? Di situ akhirnya Saul ini tersiksa secara mental. Dia raja tapi dia tersiksa secara mental. Lalu dia bilang begini, find someone who plays well and bring him to me. Maksudnya apa sih? Cari seseorang yang bisa main musik, who can play ini bahasanya agak susah nih. Pokoknya itulah lyre gitu. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya lire itu ya, harpa maksudnya, ya. Nah, cari orang yang bisa main harpa nih, yang bisa main alat musik itu, supaya dia bisa feel better, dia bilang. Karena Saul aja tahu ya, sejahat-jahatnya dia nolakin Roh Kudus, dia tuh tahu ada kuasa pada saat penyembahan dipersembahkan buat Tuhan, amin. Ada kuasa saat ada musik yang dipakai menyembah Tuhan, amin. Saul aja tahu nih, harus ini jadi pelajaran buat kita untuk nggak take it for granted pada saat kita lagi menyembah Tuhan dengan musik, amin. Dan apa yang terjadi? Nah, di sini nih poinnya. Ini CV-nya Daud, ya. One of the young men dari orang-orangnya Saul itu bilang gini, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful musician. Dia tahu aja nih, ini CV-nya siapa nih? CV-nya Daud. Dia baca di LinkedIn mungkin, ya.
I have C, a son of Jesse. Dia orang Bethlehem, punya skillful music skill ya. Dia seorang musisi yang skillful, hebat. A brave and competent man, a warrior. Terus discerning in speech, atau bahasa lainnya prudent in speech. Bisa bicaranya tuh bagus gitu. Enak, bijaksana. And a handsome man. Oke lah, kalau handsome Koko ganti deh. Karena di terjemahan lain ditulisnya bukan handsome. Di terjemahan lain ditulisnya fine looking man. Orang yang enak dilihat. Ya, and the Lord is with him. Coba kalian lihat ya. Dari semua ini, kalimat pertama yang kita perlu perhatikan adalah I have seen. Berarti kualitas Daud ini kelihatan. Amin. Hal-hal spiritual kan gak kelihatan. Gimana caranya ya kita bisa memperlihatkan bahwa roh Allah menyertai kita. Ternyata hal itu dilihat dari visible quality yang dapat dilihat orang. Kamu gak bisa bilang sama orang-orang gak kenal Tuhan di luar sana, Roh Kudus ada di dalamku. Kalau dia lihat kerjaan kamu kacau, gak teliti, salah terus, jangan ngomong kayak gitu deh mendingan. Amin. Tapi kamu gak pernah ngomong Roh Kudus ada di dalamku, tapi kerjaan kamu komitmen apa jadi kerjaanmu selalu kelihatan hasilnya. Kamu gak usah bilang roh Allah ada di dalam kamu. I have seen. Ini orang bukan orang biasa. Ini orang, aku gak tahu dah sebutnya Roh Kudus atau apa. Tapi ya kayaknya Tuhan berkati dia gitu. Tuhan tolong dia, Tuhan sertai dia. Dan it means that invisible forces atau kuasa yang gak kelihatan itu harusnya bekerja sedemikian rupa dalam hidup kita. Sampai akhirnya ada visible quality yang bisa dinotis sama orang lain. Dan di sini belum ada zaman sosial media, paham ya? Berarti saking influensialnya si Daud ini, sampai beritanya itu bisa nyampe ke orang lain. Sampai dia direkomendasikan, dipromosikan, dikasih tahu, direferensikan. Oh kamu nyari yang kayak gitu? Wah aku tahu siapa yang bisa. I pray, waktu orang-orang cari pekerja yang hebat, yang jujur, yang skillful, yang diberkati, mereka langsung tahu, oh aku tahu carinya di mana. Aku bisa cari di sini. Amin. Honestly, Koko tuh sekarang suka dapat tanya sama orang yang punya bisnis, ada nggak anak youth yang mau kerja? Ada nggak anak youth yang mau kerja? Saya lagi cari orang dan lain sebagainya. Kadang itu datang, tapi jujur, Koko juga nggak berani rekomend sembarang orang, iya kan? Kalau orang itu dalam pelayanannya aja Koko lihat nggak bisa komitmen. Koko ngukurnya dari mana coba? Kan Koko nggak pernah satu kerjaan bareng sama kalian. Ya, paling Koko akan coba rekomend, kalau CV-nya cocok walaupun nggak pernah pelayanan bareng, ya kasih aja. Tapi kalau dia cari yang spesifik nih, terus dia tanya, Koko pasti akan mikir-mikir ya, gimana ya, cocok nggak ya? Selain skillnya, yang Koko lihat kedua adalah gimana karakternya. Nah kalau selama pelayanan misalkan, atau selama kita ya ministry bareng, ada banyak hal yang tidak bertanggung jawab, kalian pasti bisa tahu kemana arahnya. Koko nggak akan rekomend orang itu. Ya, karena ini based on recommendation. Kalau dia buka lowongan di internet ya silakan semua orang bisa lamar ya. Tapi kalau dia nanya secara spesifik, aku cari orang, aku nggak taruh ini di website dimanapun, tolong kasih orang. Itu kalian tahu ya. So it happens. Nggak cuma di gereja. Makanya Koko juga mau bilang gini, waktu kita ada di Cool, dengar baik ya, waktu kita ada di Cool, you never know loh, bahwa salah satu anggota Cool kamu bisa aja ditanya sama orang yang punya bisnis. Dan dia cari orang yang bertanggung jawab, yang jujur, yang komitmen. Kamu kenal nggak ya? Terus kamu mungkin gini, aku udah ada kerjaan. Mungkin aku bisa kasih ke teman Cool. Oke, that's good. Tapi kalau nih, selama di Cool, kita banyak bohong. Komunikasi kita kurang di grup aja kita nggak respon. Kalian pikir dia berani gitu rekomen? Nggak berani. Karena ini based on recommendation. Balik lagi ya, kalau itu di website ya silakan semua bisa lamar. Iya, aduh gimana ya? Nanti kalau dia di grup kantornya tiba-tiba nggak pernah ngerespon gimana? Ngerti ya? Kenapa tema ini jadi penting? Karena kok nggak pengen kita hidupnya nggak seimbang. Spiritualinya, di gereja angkat tangan sampai lantai 7 tangannya.
Tapi di kantor nggak pernah mau turun tangan. Ngerti ya? Nggak salah soal angkat tangannya. Yang mesti dipikirin adalah gimana pas kerja kita mau turun tangan. Amin. Jadi jangan, berarti nggak usah angkat tangan. Berarti you miss the point. Ya. Yang Koko highlight di sini adalah your job should be your ministry too. Dan Daud bisa direkomend segini hebatnya sama orang itu di zaman nggak ada LinkedIn dan sosial media. Ini keterlaluan hebatnya. Ya kan? Yuk kita lihat. Skillful di sini, lepasinlah kata musician. Karena kita semua belum tentu jadi musisi kan. Kita semua nggak tentu bisa main musik. Nggak tentu. Lepasinlah musiciannya. Fokus on skillful. Skill. Mungkin ada yang bilang, oh iyalah kalau bapak lu kaya, lu bisa dilesin ini itu, skill lu banyak. Enggak. Lepasin soal kaya, enggak kayanya. Skillful reflect your attitude. Oke, skillful atau enggak reflect your attitude. Minimal ya. Kalau kita main-main di area ini, kita enggak, atau kita jadi orang yang malas, kamu enggak akan bisa jadi orang yang skillful. Aku ulang, kalau kita orang yang malas, kamu enggak akan bisa jadi orang yang skillful. Kalau balik ke contoh main musik, kamu misalkan ketemu orang main musik, terus setelah sekian waktu lagunya dikasih, dibahas dan lain segala macam, terus latihan, terus ternyata kamu nggak belajar, orang bisa menilai attitude kamu dari skill kamu, ngerti ya? Bukan kamu harus sekolah Yamaha dulu gitu ya, sekolah Echa Sumantri, musik school, apalah itu, ya. Enggak mesti kayak gitu. Simfonia, ya. Iya, Cevan. Ya. Terserah musik schoolnya apa, tapi kalau kamu dikasih sesuatu, terus kamu males, itu kelihatan nanti dari skillnya. Because your skill reflect your attitude. Ya, Koko denger ini di sosial media nih. Jadi ada orang berotot bilang begini, dia bilang gini, saya kalau kerja sama orang, terus saya salaman, saya lihat ada otot di tangannya, badannya jadi, ada impresi di hati saya, orang ini orang yang disiplin. Orang ini nggak malas. Karena kalau dia malas, nggak mungkin dia punya badan kayak begini. Kalau dia malas, dia nggak mungkin punya otot seperti ini. Dia pasti jaga makan, dia pasti train himself, even harder than many others. Dan kayaknya bisa aku kerja sama dia. Walaupun gue nggak tahu karakternya baik atau enggak ya. Cuman impressionnya kalau dia lihat orang ini physically fit, karena nggak sembarang orang bisa punya badan kayak gitu. Ini yang Koko baca di sosial media ya. Nah, ngerti kan, dari situ tuh kelihatan your skill reflects your attitude. Minimal apa? Males atau enggaknya kita. Jadi Koko cuma minta gini, nggak apa-apa kamu nggak punya banyak skill. Mendingan kamu punya satu skill level 100 daripada kamu punya 100 skill level 1. Tapi orang kalau mau punya satu skill level 100, dia nggak bisa males. Amin. Dia harus lakukan itu lebih keras dari banyak orang. Dan pada saat kamu melakukan itu, you don't need for many others to know what you're doing. Waktu kamu ngelakuin itu, kamu nggak perlu post kemana-mana, cerita kemana-mana. Karena ada intention seperti ini. Waktu kamu melakukan sesuatu, tapi terus kamu mulai ngomong kemana-mana, kamu post di mana-mana. Ini psikologi ya. Ada kecenderungan orang akan merasa gini, aku udah achieve hal itu, habis itu aku jadi mundur dan gak making progress di area itu lagi. Karena waktu kita ngomong, kita ngerasa kita udah achieve. Mungkin memang kita udah lakuin, baru 2 minggu gitu. Ya 2 minggu ini aku olahraga nih. Iya 2 minggu ini, ngomong kemana-mana nih. Nah setelah itu, kamu akan punya psikologi ngerasa, gue udah achieve nih. Nah terus kamu mulai males lagi. Kamu mulai berhenti lagi ngelakuin hal-hal itu. Nah makanya dibilang, gak usah banyak diumbar-umbar kemana-mana. Just keep doing. Ingat ya, God calls the busy, not the lazy. Amin. Tuhan panggil orang-orang sibuk. Baca aja di Alkitab. Tuhan panggil orang sibuk. Ya, bukan orang malas. Jadi yuk, apapun yang sedang dipercayakan sekarang, jangan malas. Amin. Kalau kamu nggak malas, pasti kamu jadi skillful di bidang itu. Apapun itu. Repetition is the mother of skill. Nah orang kalau mau ngerepetisi sesuatu kan biasanya males, ya kan? Ini lagi. Tapi orang yang terus belajar ngulangin sesuatu, dia jadi skillful di situ. Berikutnya brave and competent. Ya, Koko gabungin ini juga sama warrior. Nah di sini Daud dianggap brave and competent. Koko bingung karena pasal ini adalah pasal sebelum dia melawan Goliat. Dari mana ketahuan dia ini orang yang berani, seorang prajurit, dan orang yang kompeten. Nah ternyata hal itu dilihat dari
tanggung jawab kecil yang Daud lakukan sebelum dia melawan Goliat, which is itu tanggung jawab yang besar banget. Nah, apa yang terjadi? Di sini dikatakan, waktu itu setelah kejadian si Daud direkomendasikan, kan Daud main musik nih. Terus roh jahatnya pergi dari si Saul. Terus si Saul bilang gini, aku suka sama orang ini. Aku mau jadikan dia my armor bearer, pembawa senjataku. Akhirnya dia sekarang kerjanya di istana nih, jadi pembawa senjata. Ya, membantu Saul, raja Israel. Tapi kalian tahu Alkitab mencatat begini, 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi ternyata dia bolak-balik. Dia dapat promosi, tapi dia nggak lupa tanggung jawab di rumah. Amin. Dia dapat kerjaan yang lebih bagus, tapi dia tetap setia sama kerjaan yang dulu. Kerjaan di sini bukan berarti dia double job ya guys, tapi itu tanggung jawab yang kecil yang dulu dipercayakan. Dia nggak bilang gini, sekarang aku kerja di kerajaan, nggak mau lagi aku sentuh kambing domba itu. Males ya, aku mainnya sekarang kerajaan. Tolong ya, cari orang lain aja, aku resign. Ya, dia nggak gitu, dia bolak-balik gembalain domba ayahnya di Bethlehem. Bahkan dia masih sempat jadi pengantar makanan. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 18. Daud mengantarkan gift kepada komandan dan juga membawa makanan kepada saudara-saudaranya di medan pertempuran. Tapi sekalipun begitu, Daud tetap tanggung jawab. Dia pergi, dia cari orang yang gantiin dia untuk kerjaan dia gembalain kambing domba itu. 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi dia cari orang lain gantiin dia. Berapa banyak dari kita mungkin kalau ada sesuatu kita nggak cari pengganti kita. Aku ada tanggung jawab baru, bos barusan minta ini. Terus kamu tinggalin aja kerjaanmu. Terus nanti kamu bilang gini, ya habis bos suruh aku yang ini, yang itu ya aku tinggalin. Daud, dia cari orang lain untuk ngerjain kerjaan yang sebelumnya. Itu tanggung jawab kecil yang seringkali orang overlook. Dan kalian tahu jumlah kambing dombanya berapa? Kok pikir banyak. 1 Samuel 17 ayat 28. Mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Ngerti gak sih? 2-3 ekor. Kok pikir banyak, makanya dia kan jaga banget kan. Kalau hilang rugi nih keluarga gue. Kambingnya 2-3 ekor. Dijagain. Ada kerjaan lebih gede. Cari orang gantiin. Dipanggil ke istana, masih bolak-balik ngurusin kambing domba berapa? 2-3 ekor. Terus pada saat singa dan beruang datang, kalau 2-3 ekor kabur aja gak sih? Ya kan? Ini malah dia lawan singa dan beruang itu. Makanya dia disebut brave. Dan dari sisi tanggung jawabnya dia disebut kompeten. Amin. Makanya Yesus bilang kan, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu bisa dipercaya perkara yang besar. Amin. Banyak dari kita gagal di situ. Overlook hal-hal kecil. Padahal God put His eyes on us when we are doing small responsibility. Ya mengerti boleh katakan amin. Nah prinsipnya kalau kamu sekarang lagi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan kasih. Pegang 3 hal ini. 3 hal ini ya. Pertama, do not compare. Karena biasanya kalau kamu lagi ngerjain satu tanggung jawab, kamu kebanyakan compare, kamu kehabisan waktu untuk ngerjain tanggung jawab itu. Karena kamu compare melulu. Enak banget ya. Kenapa aku yang ngerjain ini? Kenapa aku yang disuruh? Kok dia santai? Gajinya sama. Udah habis tuh energi buat compare. So, kalau lagi ada tanggung jawab yang diberikan hari-hari ini dalam hidup kalian, yang pertama adalah do not compare. Ya mengerti katakan amin? Nah yang kedua, do not compete. Do not compete itu maksud ini, jangan berusaha bersaing dengan orang lain. Ya, jangan berusaha menggantungkan progres kamu sama apa yang orang lain sedang lakukan. Kalau dia nanti berhenti, apakah kamu akan berhenti berkembang? So do not compete with others. Instead, compete with your old one. Kalau kamu mau compete lah dengan diri sendiri. Do not complain. Karena complain bikin energi kamu habis. Ya, dulu awal-awal kok mulai pelayanan youth, kok sering banget compare youth sama gereja lain tuh ya. Asik banget ya. Bikin acara ini, kita bikin juga ya. Emang dia doang yang bisa compete ya kan. Habis compete, hasilnya beda. Kok dia hasilnya bagus,
komplain habis itu. Capek gue gitu ya kan. Akhirnya apa? Nggak maju-maju tuh. Akhirnya kok udah deh, terserah orang lain mau bikin apa. Tuhan suruhnya apa. Itu yang aku kerjain. Itu yang aku jalani. Terus pas ngerjain kan beda dong hasilnya. Gak usah di-compare. Emang beda panggilannya. Compare untuk belajar bagus ya. Pokoknya juga belajar kok sama gereja di Singapura. Compare terus belajar. Bukan compare untuk proving something. Ya ngerti ya, compare untuk proving something tuh, lihat tuh, gue lebih banyak, itu proving something. Ini buat belajar gak apa-apa. Do not compete with others, compete with yourself, do not complain. Apapun responsibility kamu, belajar yuk 3 hal ini. Nah berikutnya, ternyata orang bakal dapat good recommendation waktu dia punya skill ini. Prudent in speech. Jadi kalau di antara kita, ini bukan berarti kalian semua harus jadi public speaker, ngomong di depan, yang hebat banget kayak MC atau motivator gitu, enggak ya. Tapi artinya gini, kalian berhikmat dalam berkata-kata. Ya, kalian bisa mulai latih itu di small group, di cool. Kalau ditanya, ada nggak yang mau di-sharing? Kalian belajar deh untuk buka cerita kalian dan sampaikan. Tujuannya bukan menggunakan bahasa-bahasa yang dewa gitu ya, yang tinggi. Tapi gini, kalau lawan bicara kamu bisa ngerti maksudnya kamu udah jago tuh. Kalau lawan bicara kamu bisa tangkap pesannya kamu, berarti komunikasi kamu bagus. Ya. Nah, dalam pekerjaan gitu, kalian tahu masalah terbesar dalam organisasi itu bukan visinya, tapi komunikasinya. Ya, kerjaan, organisasi, apapun itu perusahaan. Jadi mereka mencari ada nggak ya orang-orang yang bisa mengkomunikasikan. Biasanya bos-bos besar mencari middle manager yang bisa mengkomunikasikan visinya ke orang-orang di bawah dengan bahasa yang sederhana. To achieving the vision, they need to communicate secara sederhana. Amin. So itu bisa dilatih guys. Itu bisa dilatih. Dan gak heran Daud ini prudent in speech karena Daud tercatat menulis sekitar 73-75 mazmur di kitab Mazmur. Dari 150 pasal, 73-75-nya itu ditulis oleh Daud. Tapi Tuhan gak bilang kita harus jadi seorang yang jago berpuisi, amin. Walau tak dengan puisi yang indah, ya kan? Gak masalah, bukan soal jago berpuisi atau enggak. Tapi gimana kita bisa punya hikmat, komunikasi kita clear, orang bisa ngerti apa yang kita ngomongin. Dan kita bisa berlatih untuk berkomunikasi dengan cara berikut ini. Next, boleh bantu, Sel? Ini dia. Yang pertama, kalau kita mau ngomong, coba di filter. Yang pertama gini, apakah yang saya mau omongin ini benar? Kalau itu nggak benar, nggak usah diomongin. Kalau kita nggak tahu persis kebenarannya, nggak usah diomongin. Yang kedua, kalau itu benar, sekalipun itu benar, apakah kamu perlu ngomongin itu? Kalau itu nggak ditanya, ngapain kamu ngomongin? Iya nggak? Kalau itu nggak ditanya, nggak usah diomongin. Kecuali memang ada keperluannya, perlu nih, aku harus kasih tahu nih. Maka sampaikan. Lalu yang ketiga, apa motivasi kita ngomong? Apakah mau hancurin hidup orang, atau kita mau mengasihi seseorang? Benar nggak kalau aku marahin orang yang berbuat salah? Benar. Orang dia salah, perlu nggak dikasih tahu? Perlu dong, ntar dia ngulangin lagi. Tapi pas kita ngomong, apakah motivasi kita mengasihi orang ini atau kita mau hancurin orang ini? Kalau kita masih menyala-nyala abangku, mau marah nih, mendingan diomongin tapi ditunda dulu. Ya, diomongin tapi ditunda dulu. Sampai marahnya surut, kasihnya naik, baru kamu omongin. Lalu yang berikutnya, latih diri juga dengan ini. Semua ada kata O-nya di situ ya. Tidak berkata kotor, tidak berkata bohong, tidak berkata kosong. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Karena gini, your words carry weight, amin. Bahasa kamu itu membawa bobot. Semakin sering kamu ngomong hal yang kotor, pas kamu ngomong hal yang benar, gak ada bobotnya. Ngerti gak? Kalau kamu biasa ngomongin orang, maki-maki orang nih, terus kali kamu ngomong bahasa bijak gitu ya, gak ada bobotnya. Kamu biasa ngancurin orang kok dengan makianmu, terus sekarang sok-sok bijak nasihatin orang, jadi gak ada bobotnya. So, jangan berkata kotor. Malah di sini dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, jangan berkata bohong. Siapa mau mencintai hidup
Mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Dengar, jangan berkata bohong. Reputasi, karena kita nggak jujur, itu butuh waktu lama untuk dipulihkan. Ya, apapun kehebatan kamu, kedapatan kamu nggak jujur, susah lagi untuk dipercaya. Biasanya orang tuh pindah kota, jadi di tempat baru nggak ada yang tahu, akhirnya dia bisa. Tapi kalau kamu nggak pernah bertobat di area ini, dikit-dikit bohong, hal yang nggak perlu bohong, terus kamu bohong, di kota yang baru, di tempat yang baru, kamu akan jatuh lagi di tempat yang sama. Jangan berkata kosong. Berkata kosong itu apa sih? Yang kamu nggak tahu artinya, yang cuma ikut-ikutan karena keren. Ya, apapun itu deh. Kata-kata yang lagi ngetren sekarang nih, tapi nggak ada artinya atau artinya negatif, itu kosong. Nah, firman Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia atau kosong yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Anyway, kita selamat waktu kita percaya Yesus dalam hati dan mengaku dengan mulut. Jadi jangan bilang apa yang kita omongin itu nggak penting. Karena mulutmu percaya dan mengakuinya, kamu selamat loh. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, perkataan itu seperti apel emas di atas pinggan perak, ya. Harus disampaikan tepat pada waktunya. Terus perkataan itu juga ada gemanya, ada ekonya, ya. Siapa sering menggemakan perkataan yang baik akan menerima buah yang baik. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi latih diri kita. Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu kasih? Jangan berkata kotor, bohong, apalagi kosong. Nah, fine looking man. Fine looking man ini appearance. Ayatnya ini nih, ayatnya. Biasanya kita lihat ayatnya tapi fokusnya ke yang kedua. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi benar nggak Tuhan melihat hati? Tentunya benar, 100% benar. Tapi manusia tetap melihat apa yang di depan mata. Jadi apa yang harus kita lakukan? Motivasi hati harus dijaga. Apa yang kelihatan harus diperbaiki. Amin. Sekarang kok tanya, kalau kalian jadi recruiter nih, terus di lobby tempat kalian bekerja, kalian jadi HRD lah gitu ya. Datang 2 orang mau ngelamar kerjaan. Yang satu tampilannya nggak fresh, berantakan, bajunya juga kotor, ya. Dan yang satu oke, rapi, enak dilihat, fine looking, oke. Sebelum kalian lihat CV-nya, kalau kalian secara kasat mata aja, kalian tahu kan, kalian akan jatuhkan pilihan kemana? Kalian akan cari yang fine looking. Ini bukan soal ganteng atau cantik guys. Bukan soal itu, tapi soal apakah kita memperhatikan penampilan kita atau enggak. Kan don't judge the book from, but before you see the inside, kamu nggak bisa kopein covernya cuy. Ngerti gak sih? Buku, saya nggak mau judge the book from the cover, sobek aja tuh covernya, nggak bisa. Sekalipun memang nggak boleh ngejudge dari, tapi kamu akan selalu ngelihat covernya dulu sebelum isinya kan. Bahkan daftar isinya pun di halaman setelah cover. Ngerti ya? Setelah cover balik daftar isi. Jadi maksud Koko gini nih, poinnya adalah jangan abaikan penampilan kamu. Kamu bukan dress to impress somebody. Enggak. Kamu dress ya supaya kamu juga feel good. Amin. Kamu dress supaya kamu juga nyaman. Supaya kamu juga confident gitu. Pede. Ya, dan karena apa? Manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi yang di depan mata diperbaiki, yang di dalam hati terus dijaga. Amin. Dua-duanya work together. Jangan dicopotin, yang satu kayak gak diurusin gitu. Dua-duanya diurusin. Dan Koko mau kasih tahu gini. Apapun pakaian kalian, apapun rambut, model apapun rambut kalian ya, jangan pula untuk put smile on your face. Amin. Ya, apapun nih model rambut. Gak ada rambut juga gak apa-apa. Tapi senyum, amin. Ganteng-ganteng mukanya galak coba. Cakep-cakep mukanya galak. Ya. Kalau jadi bang gimana tuh ya kan? Selamat siang. How can I help you? How can I help you? Hah? Pulang dia gitu. Ya, oke ngerti ya.
Jadi put smile on your face, apapun deh. Kan setiap orang punya budget beda-beda kan, nggak masalah. Taruh senyum di wajahmu, amin. Oke, makanya si Daud nih ditulis gini di Alkitab, wajahnya tuh kemerah-merahan, ya. Kemerah-merahan, wajahnya tuh nggak suram gitu, nggak gelap gitu ya. Wajahnya tuh berseri. Bukan warna kulit ya, bukan gelap warna kulit, tau ya, bukan yang marah-marah gitu kan, auranya gelap ya. Nah dia nih berseri-seri, ceria, pipinya kemerahan, bukan ditampar beruang, tapi memang karena dia bringing joy, ya kan. Nah, dan yang terakhir, bekerjalah sedemikian rupa sampai orang bisa bilang begini, the Lord is with him, the Lord is with this person, the Lord is with her. The Lord is with him, tahu dari mana? Ini kan spiritual banget, tapi kelihatan dari yang tadi itu. Kompeten gak ya? Bertanggung jawab gak dia? Lazy atau enggak? Skillful enggak? Amin. Gimana cara dia ngomong? Ada orang yang gak bisa dipegang omongannya. Emang omongan gak bisa dipegang kok? Iya bener sih. Tapi maksudnya ada orang janji tapi gak bisa tepatin gitu. Nah itu orang susah untuk percaya. Amin. So prudent in speech, okay, fine looking. Dan kalian tahu kuncinya tuh karena peristiwa ini. 1 Samuel 16 ayat 13. Ini sebelum kejadian yang tadi ya. Jadi ini ayat di atasnya. Jadi ternyata Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan dia mencari raja yang akan menggantikan Saul. Nah waktu dia datang ke rumah Isai, dia lihat di situ ada abang-abangnya, ada 7 abang-abangnya Daud, badannya tegap-tegap. Anyway, Saul dulu waktu dipilih jadi raja, di Alkitab dicatat begini nih. Dia tuh tinggi, terus dari bahu ke atas lebih tinggi dari kebanyakan orang Israel. Jadi dia tingginya di atas rata-rata. Nah, waktu Samuel lihat si Eliab, kakak pertamanya Daud, modelannya kayak gitu. Jadi si Samuel langsung bilang gini, pasti ini nih pilih Tuhan. Karena yang sebelumnya kayak gini juga modelannya. Nah disitulah Tuhan bilang, manusia melihat apa yang depan mata, aku melihat hati. Jadi ternyata ukurannya Tuhan bukan yang di depan mata, tapi yang di depan mata penting gak? Penting. Nah sesudah itu, akhirnya dapatlah Daud, singkat cerita ya. Lalu diurapilah Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Jadi kalau kalian lihat, yang mengerjakan semua hal-hal yang tadi, itu berawal dari sini, ayat 13 ini. Roh Allah yang berkuasa atas Daud. Coba katakan gini, roh Allah yang berkuasa atas Daud. Nah, kok percaya setiap kita punya roh Allah. Masalahnya, apakah dia berkuasa atas kita atau tidak? Untuk dapetin yang tadi, kita jangan berusaha fake it. Oke, kita mesti memulainya dari dalam. From invisible to visible. Dan itu terjadi pada saat Roh Kudus bekerja dalam kita, menguasai hidup kita, ngajarin kita segala hal. Alkitab bilang kok Roh Kudus akan mengajarkan kamu segala sesuatu, termasuk cara berpakaian, termasuk gimana biar fine looking, termasuk gimana caranya supaya ngomongnya tuh bisa dimengerti sama orang. Gimana caranya supaya bisa gak lazy, berlatih terus sampai skillful di satu area. Gimana caranya bisa jadi orang yang kompeten, bertanggung jawab dari perkara-perkara kecil. Roh Kudus akan tolong kita, amin. Jadi kok gak mau menutup khotbah ini seakan-akan yuk semua punya beban besar gitu yang harus dikerjakan gitu ya. Kok pengen kita mulai dari hal ini. Waktu Roh Kudus mengurapi Daud, menguasai Daud diubahkan Tuhan, amin. Waktu Roh Kudus mengurapi kita, mengubahkan kita, kita pun akan memiliki kualitas sehingga pada saat kita bekerja, pekerjaan kita bisa jadi pelayanan dan memberkati banyak orang. The Holy Spirit is invisible, but you can make Him visible through your life progress. Just allowing Him to work within you, allowing Him untuk berkuasa atas hidupmu, amin. Nah, di sini kalau kamu udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku mau bilang, you already have the Holy Spirit. Ayatnya bilang begini, and when you believe in Christ, He identified you as His own. Dia menandai kamu sebagai miliknya dengan memberikan Roh Kudusnya. Jadi kalau Roh Kudus yang sama ada di hidup kita sekarang, anyway di zaman
Daud, Roh Kudus, kayak tadi Koko bilang ya, diberikan hanya untuk orang tertentu, pada saat tertentu, untuk tujuan tertentu. Tapi hari ini, waktu Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan memberikan rohku, aku akan mencurahkan rohku. Artinya semua kita yang percaya Yesus akan memiliki Roh Kudus. Amin. Jadi kalau Daud bisa memiliki CV yang sekeren itu, kita semua juga bisa. Amin. So you need to work together with the Holy Spirit. You need to allowing Him to work within you. Amin. So let your job be your ministry. Yuk kita bangkit berdiri. Oke, we start with attitude yang gimana? Nggak males. Penekanan Koko di situ ya. Brave and competent di mana? Di tanggung jawab. Do not compete, do not compare, do not complain. Apapun tanggung jawab yang sekarang dikasih dalam hidupmu, mulailah bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kok tapi ini kerjaan yang nggak enak, yang nggak nyaman. Kalau kamu baru di situ beberapa minggu, stay di situ. Ya. Tapi kalau kamu udah di situ 5-6 tahun, ya mungkin Tuhan udah kasih kode-kode untuk kamu bisa pikirin your next job, oke? Karena Tuhan juga mau kita berkembang, amin. Dan a true leader selalu pengen anak-anaknya, followernya juga berkembang, amin. Kalau bos biasanya enggak, tapi a true leader selalu mikirin gimana biar orang-orang di bawah saya bisa naik, bisa semakin besar kapasitasnya. So kalau kamu punya leader yang bagus di kerjaan kamu, bersyukurlah. Kalau kamu punya leader yang selalu mikirin how to develop the follower, bersyukurlah. Ya. Tapi kalau kamu sekarang ada di tempat yang gak nyaman, balik lagi ya, seperti Daniel, teruslah jadi berkat di situ. Amin. Jangan jadi serupa dengan teman-teman yang ada di sana. And make a difference dengan cara kamu bekerja. Yuk kita satukan hati. Tuhan, aku berdoa. Saat ini kami mau berdoa. Kalau di sini ada yang belum dapat pekerjaan, boleh angkat tangan di tempat. Ada yang lagi cari pekerjaan. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami mohon, kami sebagai satu keluarga besar, kami mohon Tuhan, bukakan pintu anugerah-Mu supaya teman kami bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan pekerjaan yang nyaman, tapi pekerjaan yang membuat imannya bertumbuh. Pekerjaan yang membuat karakternya semakin serupa Kristus, kapasitasnya besar. Pekerjaan yang akan membuat dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan uang sebagai Tuhan. Berdoa Tuhan, tolong supaya teman kami ini boleh mendapatkan pekerjaannya di waktu yang tepat. Persiapkan hatinya, persiapkan habitnya Tuhan, supaya saat pekerjaan itu tiba, dia nggak kaget, tapi habitnya sudah siap untuk pekerjaan itu. Tuhan, terima kasih. Bapak, aku berdoa juga buat setiap teman-teman yang sudah bekerja, Tuhan, yang sudah bekerja, yang punya usaha, yang jalanin bisnis. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, pakai pekerjaan kami sebagai platform untuk menyatakan bahwa Allah itu hidup dalam kami. Kami rindu suatu hari we can hear others say to us, the Lord is with him, the Lord is with her. Tuhan itu ada di hidup orang ini. Mungkin mereka nggak tahu nama Tuhannya siapa, tapi mereka nggak bisa deny. Mereka nggak bisa deny kalau kualitas kamu itu berbeda. Waktu kau ngomong gini, kalian lihat ya, ini bukan soal uang. Apa sih yang kau maksud? Waktu orang lihat Tuhan menyertai kalian, itu bukan bicara tentang, oh kalian baru ganti mobil, terus habis itu kamu akan bilang, wah orang ini disertai Tuhan. Karena orang bisa ganti mobil pakai duit dari mana aja. Orang bisa pakai ganti mobil dari duit online, pinjaman, utang, bahkan judi. So, dengar baik. Kalau kalian lihat kualitas Daud tadi, semua itu lebih pada karakternya. Daud itu bukan siapa-siapa pada saat itu. Dia bukan siapa-siapa. Dia seorang anak paling kecil di keluarga Isai. Tapi orang gak bisa bohong, ada kualitas yang beda banget dari orang ini. Jadi waktu kau ngomong ini, jangan berpikir gini, ayo kita berlomba-lomba jadi kaya.
kaya, supaya orang lihat kita kaya dan orang tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Enggak, banyak orang kaya juga gak punya Tuhan. And you don't need to become rich to show that God is with you. Kamu bisa jadi orang yang biasa, tapi orang gak akan bisa deny, ini orang beda, kompeten, responsible, attitude-nya gak males. Ini cuma tinggal tunggu waktu aja nih, orang dia akan pakai Tuhan makin tinggi dan influence-nya makin besar. Karena memang dia sudah punya semua materi yang cukup untuk membawa pengaruh yang lebih besar. Ini cuma tunggu waktu aja. Itu yang Koko maksud. Dan aku berdoa Tuhan, setiap kami di tempat ini bisa merasakannya, bisa mengalaminya. Pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Dan membawa banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Bisa mengalami Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui kami. Tuhan terima kasih.